setelah telinganya itu ditiup, rambutnya ini ditarik. Dan itu kerasa banget kalau rambutnya ini ada yang narik dari belakang. Dan dari situlah dia dikelilingi sosok hitam-hitam. Dan semua sosok hitam ini matanya itu merah menyala. Dari situ dia nggak bisa bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Atmojo yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum memulai cerita di episode ini teman-teman, kami ingin ngucapin terima kasih kepada Pak Mo yang sudah berbagi cerita di Kembara Sunyi dan sudah merelakan waktunya untuk membagikan cerita ini dan mengirim ceritanya di email Kembara Sunyi. Jadi cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara, beliau namanya Pak Atmojo dan panggilannya Pak Mo. Jadi singkatnya Pak Mo ini sudah lama tinggal di Jakarta. Beliau ini asalnya dari sebuah desa di Jombang, Jawa Timur. Pak Mo sendiri cerita bahwa dulu ketika beliau masih tinggal di Jombang, itu masih banyak warganya ini yang melakukan aktivitas-aktivitas ritual-ritual yang jauh dari nilai-nilai agama. Sedangkan di kawasan yang lain itu memang Jombang dikenal dengan kota santrinya. Nah, ini yang ditangkap oleh Pak Mo waktu itu, dan Pak Mo ingat ada satu warganya. Dulu ketika Pak Mo kecil, beliau itu dipanggil orang-orang dengan panggilan Pak Man. Nama beliau Pak Ngadiman. Nah, dulunya Pak Ngadiman ini adalah seorang pegawai negeri. Tapi belakangan ketika Pak Mo sudah menikah, sudah berkeluarga dan sudah pindah di Jakarta, Pak Mo ini dengar dari tetangga-tetangganya yang masih tinggal di sana bahwa Pak Ngadiman di usia tuanya itu beliau melakukan ritual-ritual atau praktek-praktek yang jauh dari agama. Nah, menurut kabar dari orang-orang, Pak Ngadiman ini sempat mendalami ilmu kanuragan. Jadi semacam pencak silat, terus kemudian beliau mendalami ilmu kanuragan. Dan tentu orang-orang seperti Pak Ngadiman ini adalah oknum yang nggak tahu apa yang membuat mereka melakukan hal itu. Yang jelas ada kesaksian dari warga bahwa pada suatu ketika Pak Ngadiman ini keluar di tengah malam, terus pulang-pulang itu selalu membawa bungkusan kresek warna hitam, atau pokoknya membawa sesuatu yang dibawa ke rumah. Nah, warga sendiri ini agak curiga karena 5 tahun terakhir memang Pak Ngadiman ini sempat mengalami musibah, yaitu anak satu-satunya itu meninggal. Sedangkan Pak Ngadiman ini di masa tuanya itu hanya tinggal bersama anaknya ini. Sedangkan istri dan juga yang lain sudah meninggal lebih dulu. Dan ketika anaknya yang terakhir ini meninggal, disitulah mungkin kejiwaan Pak Ngadiman ini agak terganggu dan mulailah banyak hal-hal yang di luar nalar manusia yang dilakukan oleh Pak Ngadiman. Jadi ternyata ketika malam itu Pak Ngadiman pulang ke rumah dan bawa bungkusan kresek warna hitam atau bawa sesuatu, itu barulah warga
tahu sendiri bahwa Pak Ngadiman ini sering bawa bangkai hewan. Kadang-kadang Pak Ngadiman itu bawa bangkai hewan yang sudah dibuang di sungai. Jadi ada beberapa penduduk yang mempunyai atau berternak ayam, terus kemudian ayamnya ini mati, ayamnya dibuang di sungai, itu diambil oleh Pak Ngadiman dan dibawa pulang. Kadang-kadang beliau masak lagi dan kadang-kadang beliau cuma potong-potong daging ayam yang sudah jadi bangkai ini dimakan mentah-mentah seperti itu. Nah, hal ini kemudian diketahui warga. Dan menurut warga, bukan berarti warga yang lain ini tidak peduli dengan Pak Ngadiman. Setiap hari ada saudara jauh dari Pak Ngadiman, ini masih keponakan Pak Ngadiman sendiri, yang keponakannya ini masih sering kirim makanan ke rumah Pak Ngadiman. Tapi nggak tahu kenapa kok Pak Ngadiman ini sukanya makan hal-hal yang seperti itu. Makan bangkai, terus makan hewan yang aneh seperti kucing. Terus kadang-kadang beliau itu makan cicak. Pokoknya aneh-aneh banget. Nah, muncul kesimpulan dari para warga bahwa Pak Ngadiman ini kayaknya memang melakukan sebuah ritual-ritual sesat. Tapi nggak tahu apa, karena ketika Pak Ngadiman ditanya, beliau selalu marah isinya. Nah, singkatnya, Pak Mo yang posisinya waktu itu ada di Jakarta, ini juga mendengar cerita tentang Pak Ngadiman. Pak Mo sendiri di Jakarta itu beliau punya warung makan, dan di situ Pak Mo mempekerjakan 3 orang karyawannya yang semua karyawannya ini adalah keponakan-keponakan Pak Mo yang aslinya dari Jombang. Jadi Pak Mo ini setiap tahun menjelang Lebaran beliau selalu pulang ke Jombang ya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika di tahun 2017 Pak Mo dapat kabar dari keponakannya ini mau menikah. Jadi ada catatan bahwa anak Pak Mo yang perempuan satu-satunya namanya Eka ini, dia sudah berumah tangga, sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Memang Eka dari awal ketika Pak Mo merantau ke Jakarta, Eka ini nggak pernah ikut ke Jakarta. Dia masih tinggal di Jombang. Jadi ketika mendapat kabar undangan dari keponakannya yang mau menikah itu, Pak Mo akhirnya pulang bersama karyawan-karyawannya yang keponakan-keponakannya itu. Jadi ceritanya Pak Mo waktu itu menaiki mobil besar, mobil Suzuki APV. Dan di belakang keponakan-keponakan Pak Mo ini duduk di belakang. Nah, singkatnya perjalanan menuju ke Jombang itu lancar, nggak ada gangguan apapun. Ketika sampai di Jombang, karena acara pernikahan ini belum dimulai, jadi masih persiapan dan di situ kondisinya rame banget. Nah, Pak Mo ini sempat melihat pada hari pertama ketika Pak Mo tiba di Jombang itu, Pak Mo melihat Pak Ngadiman ini sempat jalan dan sempat berhenti agak lama, persis di seberang rumah keluarganya Pak Mo. Nah, Pak Mo sempat tanya ke beberapa saudara-saudaranya, "Iku Pak Man itu ngapain kok di situ? Coba dipanggil, siapa tahu belum makan." Nah, kata keluarga-keluarga yang lain, "Udah biarin Mas, itu Pak Man itu biasanya dikirimi keponakannya makanan kok. Lagian nggak mungkin mau Pak Man disuruh masuk." Terus akhirnya Pak Man ini pergi, Pak Ngadiman ini pergi. Sore harinya Pak Ngadiman datang lagi. Ya, yang dilihat oleh Pak Mo itu Pak Ngadiman ini datang, terus kemudian beliau itu cuma berdiri melihat ke arah rumah Pak Mo. Tapi waktu itu Pak Mo nggak sempat ngelihat. Jadi Pak Mo ini ngelihatnya itu hanya terakhir-terakhir. Loh, kok ada Pak Ngadiman lagi? Pas mau dipanggil sama si Pak Mo ini, Pak Ngadiman sudah pergi. Terus akhirnya malam harinya, ketika beberapa bapak-bapak dan keponakan-keponakan laki-laki Pak Mo ini nongkrong di luar ngopi sambil ngerokok, Pak Ngadiman ini datang lagi. Terus ketika Pak Ngadiman ini datang, salah satu keponakan Pak Mo itu manggil, "Mbah, mriki Mbah," manggil si Mbah Ngadiman ini. Terus Pak Ngadiman itu langsung mendekat. "Sudah ngopi belum? Ini rokoknya. Ayo sini jagongan dulu." Nah, Pak Ngadiman langsung ambil rokok. Beliau langsung nyalakan rokoknya. Intinya Pak Ngadiman ikut nimbrung. Tapi beliau ini nggak banyak bicara. Ketika Pak Mo tanya gimana kabarnya, katanya sakit ini sakit itu. Tapi Pak Ngadiman ini cuma
ya cuma manggut-manggut. Jawab itu jarang banget. Terus setelah itu Pak Ngadiman bilang ke Pak Mo, "Mo, aku duwe ndase barongan. Aku punya kepala barongan. Kamu beli po, tolong kamu beli." Terus karena Pak Mo ini tahu bahwa Pak Ngadiman kondisinya akhir-akhir itu susah, ya Pak Mo langsung mengiyakan. "Ya mbah, bawa sini aja mbah, dijual berapa?" "Ya wis, bayaran sesukamu aja." Nah akhirnya Pak Ngadiman ini pulang kembali ke rumahnya. Seketika itu juga keluarga dari Pak Mo ini heboh. Loh, maksudnya Mbak Ngadiman ini mau jual kepala barongannya. Semua heboh. Kenapa semua keluarga ini heboh? Karena orang-orang ini tahu Pak Ngadiman ini punya benda antik atau punya barang antik, yaitu kepala barongan yang dulunya kepala barongan ini dimiliki oleh kakek dan neneknya Pak Ngadiman. Yang kepala barongan ini terbuat dari kulit macan. Memang benar-benar asli kulit macan. Nah, orang-orang dulu, teman-teman, ketika membuat kerajinan kepala barongan ini, ya perlu diketahui kalau kepala barongan ini adalah bagian dari reog. Jadi bentuknya seperti singa, dan dulu memang dibuatnya itu dari kulit macan. Tapi di era-era tahun 80-an ke atas, karena hal itu dilarang, pembuatan dari kulit macan ini dilarang, akhirnya yang mempunyai kepala barongan kulit macan ini hanya orang-orang tertentu dan jadi barang antik. Nah waktu itu keluarga Pak Mo ini heran karena sempat ada kolektor dari luar kota yang datang ke rumah Pak Ngadiman untuk menawar kepala barongan ini dengan harga yang cukup fantastis. Tapi Pak Ngadiman nggak menyerahkan, nggak mau menjual. Loh, kok anehnya ketika Pak Mo datang, kok Pak Ngadiman sendiri yang menawarkan ke Pak Mo. Akhirnya semua keluarga Pak Mo ini bilang, "Wes Mo, bayaran, berapapun bayaran." Karena banyak orang yang menawar kepala barongan ini nggak dikasih sama Pak Ngadiman. Mereka tahu memang Pak Ngadiman ini ada gangguan kejiwaan. Jadi mungkin inilah penyebab kenapa Pak Ngadiman nggak mau menjual kepala barongan ini kepada orang lain. Lah mungkin waktu itu moodnya Pak Ngadiman ini lagi bagus atau gimana, kok tiba-tiba menawarkan kepala barongan ini kepada Pak Mo. Nah singkat cerita sekitar 10 menit kemudian, Pak Ngadiman ini datang sambil bawa kepala barongan itu. Diserahkanlah ke Pak Mo. Terus Pak Mo bilang, "Mbah, ini aku bayar berapa?" "Wis bayaran 200 saya Mo." Disuruh bayar 200.000. Sangat gak masuk akal sekali. Padahal sebelum-sebelumnya Pak Ngadiman ini, dan disaksikan oleh para warga juga sekaligus disaksikan oleh keluarga Pak Mo, ketika ada orang dari luar kota, seorang kolektor, yang menawar kepala barongan ini kepada Pak Ngadiman dengan harga sekitar 10 jutaan, Pak Ngadiman ini nggak ngasih. Tapi waktu itu dengan entengnya Pak Ngadiman ngomong ke Pak Mo supaya Pak Mo cuma bayar 200.000. Lah semua orang kaget. Langsunglah salah satu keluarga Pak Mo ini langsung ngomong ke Pak Mo, bayaran langsung dan bayaran. Langsung dibayar. Nah karena Pak Mo ini kasihan sama Pak Ngadiman, karena cuma uang 200.000, Pak Mo merasa uang 200.000 itu uang yang sedikit banget, gak ada artinya dengan karya seni yang seperti ini. Akhirnya Pak Mo ambil uang lagi, ditambahlah uang tersebut jadi 1 juta. 1 juta ini diserahkan kepada Pak Ngadiman. Terus Pak Ngadiman ini masih bingung, "Loh Mo, aku ini jual cuma 200.000, kenapa kok kamu kasih 1 juta? Udah aku nggak mau, aku ambil 200 saja." Nah terus kemudian Pak Ngadiman ini pergi. Orang-orang heran. Pak Ngadiman ini aneh banget, Pak Ngadiman ini dikasih uang 1 juta, malah cuma diambil 200.000. Padahal ini karya seni yang nggak ternilai harganya. Terus mereka pun mengabaikan. Terus Pak Mo ini bilang ke saudara laki-lakinya, "Mas, ini aku titip uang ke Pak Ngadiman. Uang ini tetap kasih ke Pak Ngadiman, kasihan soalnya." Akhirnya diterimalah uang tersebut. Nah, singkat cerita, pernikahan dari keponakan Pak Mo ini pun berjalan. Di situ banyak sekali acara-acara hiburan dan lain sebagainya.
Terus setelah acara ini usai, Pak Mo pun berpamitan pulang kembali ke Jakarta. Nah sebenarnya Pak Mo sendiri itu nggak terlalu tertarik dengan benda-benda semacam ini. Benda-benda antik, benda-benda magis, Pak Mo itu nggak seberapa tertarik. Tapi karena ini adalah barang yang benar-benar punya sejarah yang tinggi. Dan Pak Mo ingat betul ketika dia masih kecil, kepala barongan ini ketika dulu dipentaskan oleh orang tuanya Pak Ngadiman, itu rasanya suasananya itu jadi beda. Jadi Pak Mo itu kayak ada ikatan sejarah dengan kepala barongan ini dari kecil. Inilah yang membuat Pak Mo akhirnya mau membeli kepala barongan ini. Nah singkat cerita, Pak Mo pun pulang kembali ke Jakarta bersama keponakan-keponakannya itu. Terus kepala barongan ini diletakkan di jok mobil paling belakang. Nah kemudian berjalanlah mereka pulang kembali ke Jakarta. Dalam perjalanan itu Pak Mo ini sempat berhenti di satu tempat. Waktu itu kondisinya sekitar jam 11 malam. Jadi ada tempat makan. Pak Mo berhenti di sana makan bersama istri dan juga 3 keponakannya itu. Nah pas makan ini tiba-tiba ada suara dak dari dalam mobil Pak Mo. Nah kebetulan mobilnya ini diparkir nggak terlalu jauh. Tiba-tiba ada suara dak. Nah terus Pak Mo ngomong ke salah satu keponakannya, "Sik, coba kamu lihat apa itu?" Takutnya ada yang meledak atau apa, karena ini mobil juga bukan mobil yang terbilang baru. Terus salah satu keponakan Pak Mo masuk dalam mobil, dicek. Ternyata nggak ada apa-apa, tapi ada satu hal yang aneh. Ternyata kepala barongan yang tadinya di jok belakang, ini tiba-tiba sudah berada di jok yang tengah. Nah keponakannya ini heran. Dia tanya ke Pak Mo, "Pak De, itu terakhir jenengan taruh kepala barongan itu di mana? Di jok belakang kan seingatku." "Iya, kenapa emangnya?" "Lah ini sudah pindah di jok tengah barongannya." Nah Pak Mo gak percaya. Beliau langsung menuju ke mobil, dilihat ternyata benar kepala barongan ini sudah ada di tengah. Dan posisinya itu benar-benar sudah berubah. Terus akhirnya diletakkan lagi lah ke belakang, mereka lanjutkan makan. Pada saat makan sampai selesai makan itu gak ada kejadian apapun. Nah setelah itu Pak Mo pun membayar semuanya, mereka semua masuk dalam mobil. Nah begitu masuk dalam mobil, istri Pak Mo ini teriak karena ternyata kepala barongan ini sudah berada persis di jok paling depan, di jok samping pengemudi. Akhirnya istri Pak Mo ini teriak-teriak ketakutan karena menurut istrinya pertama kali ketika melihat kepala barongan ini, di bagian matanya itu kayak ada darah yang menetes. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kayak seolah-olah kepala barongan ini hidup. Matanya itu melirik ke arah istri Pak Mo. Jadi inilah yang membuat istri Pak Mo itu menjerit, histeris ketakutan. Terus akhirnya Pak Mo bilang ke salah satu keponakannya, "Coba kamu beli tas kresek hitam yang agak besar. Ditutupi supaya nggak kelihatan. Ini memang serem banget ini wajahnya." Nah belilah tas kresek hitam. Terus mereka dapat yang agak besar, dimasukkanlah kepala barongan ini dan diletakkan lagi di jok paling belakang. Terus perjalanan pun mereka lanjutkan. Nah karena perjalanan ini masih jauh, jadi sepanjang perjalanan itu Pak Mo ini merasa banyak hal yang membuat Pak Mo ini takut, nggak tahu kenapa. Padahal Pak Mo ini sering melakukan perjalanan keluar kota dan bahkan Pak Mo sering sendirian di mobil. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa, meskipun Pak Mo ini bepergian bersama istri dan juga 3 keponakannya, dia merasa ada perasaan takut. Dan takutnya itu takut banget. Sampai-sampai Pak Mo merasa was-was. Terus dia ini ngelihat ke arah spion yang di tengah itu. Ternyata kok Pak Mo ini ngelihat ada sosok bayangan hitam yang duduk di jok belakang. Hitam banget. Jadi kayak seolah jok belakang ini keisi penuh oleh banyak orang. Dan di situ Pak Mo ngelihat ada titik-titik warna merah yang agak menyala. Nah karena beliau ini juga fokus nyetir, jadi beliau agak mengabaikan hal ini. Dan sampai pada suatu ketika Pak Mo ngelihat lagi, itu kok titik-titik merah itu dilihat-lihat kayak mata yang menyala. Akhirnya Pak Mo pun menghentikan mobilnya. Di situ istri Pak Mo ini sudah tidur. Dan beberapa keponakan Pak Mo sudah tidur, ada satu keponakan yang belum tidur. Dia tanya ke Pak Mo, "Kenapa Pak De kok berhenti Pak De?" Itu
itu loh di belakang tadi aku kok lihat ada sesuatu bayangan hitam. Nah barulah mereka turun. Terus ponakan Pak Mo ini narik tangannya Pak Mo karena posisi mereka sudah berada di luar mobil. Si keponakan Pak Mo narik tangannya Pak Mo, terus dia bilang, Pak D, sebenarnya dari tadi aku juga diganggu, tapi aku diam nggak ngomong sama Pak D. Kamu diganggu apa? Nah ternyata si keponakannya ini cerita dalam perjalanan itu sering telinganya ini ditiup-tiup, nggak tahu apa yang niup. Pas keponakannya ini noleh ke belakang, nggak ada apa-apa. Nah, nggak berhenti sampai di sana. Setelah telinganya itu ditiup, rambutnya ini ditarik. Dan itu kerasa banget kalau rambutnya ini ada yang narik dari belakang. Terus dia tanya ke keponakannya yang lain, ke para sepupunya itu, kamu ngerasa ada yang narik nggak sih di belakang? Nah, mungkin karena sepupu-sepupu yang lain ini posisinya sudah ngantuk, jadi dia jawab nggak ada apa-apa. Akhirnya dia pun semakin nggak bisa tidur. Dia lihat terus ke arah depan. Nah, nggak lama sampai di sana, dia ini tiba-tiba merasakan jok di tengah itu kayak didorong-dorong. Jadi kayak ada orang yang duduk di belakang, terus kakinya itu dorong-dorong ke depan. Rasanya itu kayak gitu. Jadi dia kayak agak maju-maju dikit. Sedangkan dua orang keponakan yang lain ini posisinya sudah tidur pulas. Jadi dia benar-benar merasa diganggu. Dan ketika Pak Mo merasa ada yang nggak beres, Pak Mo turun, dia juga ikut turun. Dia ngomong ke Pak Mo bahwa dia diganggu. Terus akhirnya Pak Mo merasa ini kayaknya memang dari kepala barongan ini. Nah, Pak Mo menyadari lah kepala barongan ini usianya sudah tua. Dari kecil kepala barongan ini sering dipentaskan dan memang ada sisi magisnya di sana. Jadi wajar kalau banyak hal-hal yang mistis yang terjadi. Terus akhirnya Pak Mo ngomong ke keponakannya itu, kamu berani nggak? Itu kamu gendong sekalian. Jadi kamu pangku, biar dia nggak berulah. Nah tentu keponakannya ini nggak berani. Terus akhirnya Pak Mo cerita sedikit. Beliau bilang, kalau dulu kepala barongan ini setiap kali setelah dipakai main, diletakkan di rumah Pak Ngadiman, itu sering gerak-gerak sendiri. Dan banyak anak-anak kecil yang melihat barongan ini memang gerak-gerak sendiri dan kadang tiba-tiba loncat sendiri. Dan satu-satunya cara ketika masih ada orang tuanya Pak Ngadiman, itu ibunya Pak Ngadiman ini ngambil kepala barongan ini, terus kepala barongan ini dipangku. Persis kayak mangku sosok bayi. Nah, ketika setelah dipangku, kepala barongan ini sudah nggak bereaksi lagi. Jadi dari situlah Pak Mo bilang ke keponakannya, kamu mau nggak, berani nggak kamu mangku? Perlakukan dia kayak anak kecil. Bisa jadi nanti dia nggak berulah lagi. Nah kalau Pak Mo kan nggak mungkin, Pak Mo nyetir. Jadi dia menawarkan ini ke keponakannya. Karena si keponakannya ini nggak mau, dia pun membangunkan keponakan yang lain. Tanpa Pak Mo cerita bahwa kepala barongan ini bikin gangguan. Jadi posisi keponakan Pak Mo yang tadinya itu tidur pulas dibangunkan sama Pak Mo. Dan ketika dia bangun, Pak Mo langsung bilang, Le, minta tolong kepala barongannya kamu pangku ya. Soalnya di belakang itu lo gerak-gerak, nanti jatuh eman, sayang kalau jatuh. Karena si keponakan yang baru saja kebangun dari tidurnya ini nggak tahu apa-apa. Dia pun mau, iya Pak D, tak bawanya Pak D. Terus akhirnya dia pun gendong kepala barongan itu dan dia tidur lagi. Akhirnya perjalanan pun dilanjutkan. Nah sekitar 10 menit perjalanan setelah itu, Pak Mo ini menjadi was-was lagi. Dia perhatikan keponakannya yang gendong kepala barongan tersebut. Tapi dalam perjalanan itu, nggak terjadi apa-apa. Si keponakannya ini masih tidur pulas sambil gendong kepala barongan ini. Nah tiba-tiba, nggak lama kemudian, dia ini kakinya kaku. Bergeraknya itu pelan, terus tiba-tiba kaku. Nah, badannya pun juga kaku. Tapi nggak ada yang menyadari hal ini. Karena Pak Mo juga fokus di kemudinya, yang lain tidur. Dia kaku. Nah, barulah Pak Mo ini mengetahui ketika Pak Mo mendengar ada suara erangan. Pak Mo ini mencari sumber suara ini apa kok ada bunyi kayak gini.
Nah, barulah Pak Mo menyadari ternyata keponakannya ini tadi yang mengerang dan posisi badannya itu sudah benar-benar kaku. Langsunglah mobil ini diberhentikan. Pak Mo langsung coba membangunkan si keponakannya ini. Le, bangun le, bangun le. Akhirnya semua pun bangun, termasuk istri Pak Mo pun bangun. Ada apa toh Pak? Ini loh, bangun, bangun, bangun. Nah, si dia ini cuma badannya kaku dan benar-benar kayak orang yang kerasukan. Setelah dicoba disadarkan oleh Pak Mo, dia masih tetap kaku badannya. Terus kepala barongan ini dipindah ke tempat yang lain. Barulah dia perlahan badannya mulai agak lemes. Dan baru dia bisa buka mata, baru dia ngomong. Le, aku nak mau mangku ini lagi, Le. Kenapa, Le? Dia baru cerita bahwa pas waktu dia mangku, dia langsung tidur. Dia ini tiba-tiba berada di sebuah desa. Desanya itu aneh banget. Jadi desa ini masih banyak rumah di sana, tapi banyak sekali pohon-pohon yang tinggi-tinggi dan pohonnya itu menutupi setiap area jalan. Banyak semak-semak di sana. Terus menurut keponakannya itu, di setiap rumah ini selalu ada orangnya ini semuanya hitam. Bulunya hitam semua dan matanya merah-merah. Setiap penduduk desa ini selalu tampilannya seperti itu. Dan tiba-tiba ada satu sosok hitam yang lebih besar dari yang lain. Dia langsung berlari dari kejauhan, langsung menghampiri si keponakannya ini dan dia dihantam. Akhirnya dia pun jatuh, dia coba berdiri lagi. Dia dipukul lagi oleh sosok makhluk hitam tersebut. Akhirnya dia nggak bisa lagi menahan rasa sakitnya, dia cuma tergeletak di jalan dan badannya itu kaku. Dan dari situlah dia dikelilingi sosok hitam-hitam. Dan semua sosok hitam ini matanya itu merah menyala. Dari situ dia nggak bisa bangun. Dan sampai pada akhirnya dia dibangunkan oleh Pak Mo. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi mulai saat itu nggak ada yang berani menggendong kepala barongan ini. Singkatnya, kepala barongan ini diletakkan di belakang. Jadi selama perjalanan menuju ke Jakarta, ini mereka sering mendapat gangguan. Sampai-sampai puncak-puncaknya, di beberapa jam terakhir sebelum mereka sampai di Jakarta, mereka nggak ada yang tidur sama sekali. Termasuk istrinya Pak Mo, mereka semua terjaga. Karena untuk antisipasi, mereka nggak mau terganggu lagi. Nah, singkat cerita, ketika mereka sampai di rumah Pak Mo ini bingung, ini kepala barongan ditaruh di mana? Kalau ditaruh ruang tamu, juga Pak Mo khawatir kalau ada orang dari luar yang datang pasti ganggu. Kalau ditaruh kamar, apalagi Pak Mo juga nggak mau dia terganggu ketika tidur. Terus akhirnya ketika Pak Mo berpikir, sudahlah dibiarin dulu di mobil. Jadi kepala barongan ini dibiarkan di mobil dan mobil Pak Mo itu selalu terparkir di pinggir jalan. Nah, singkatnya mereka istirahat dan pagi harinya warung mulai dibuka. Jadi sempat mereka ini libur 1 hari. Ketika mereka tiba di Jakarta, warung belum dibuka, barulah hari kemudian warung ini dibuka. Nah, biasanya ketika warung ini buka, mereka itu dari pagi dan pulang sekitar jam 9 malam. Ketika sampai rumah sekitar jam 10 atau setengah 11. Nah, ketika mereka kembali ke rumah, itu ada laporan dari beberapa tetangga. Mereka ini bilang bahwa ada suara-suara aneh yang berasal dari mobilnya Pak Mo. Jadi kadang-kadang ada suara laki-laki yang ketawa. Kadang-kadang ada juga suara laki-laki yang teriak. Dan ada suara seperti mobil ini yang digebrak-gebrak. Nah, kebetulan tetangga Pak Mo ini punya beberapa anak yang masih kecil-kecil. Ceritanya anak-anaknya itu main di samping mobilnya Pak Mo. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh tersebut dan mereka manggil orang tuanya. Dari sinilah kemudian tetangga Pak Mo itu mendengar sendiri bahwa ada suara teriakan laki-laki yang berasal dari dalam mobil tersebut. Terus Pak Mo berpikir, ini pasti ulah dari kepala barongan itu. Nah, karena nggak mau tetangganya ini semakin panik, kepala barongan ini pun dikeluarkan dari mobil, terus langsung diletakkan di kamar belakang. Kamar belakang ini jarang dipakai. Diletakkan di sana, terus masih dalam bungkusan kresek, nggak diapa-apain, nggak dikeluarin. Nah, malam itu, setelah barongan ini diletakkan di kamar yang tidak terpakai, itu malam itu satu keluarga ini benar-benar diteror.
Yang diteror pertama kali adalah Pak Mo. Pak Mo waktu itu tidur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, bruak-bruak. Terus kemudian Pak Mo ini bangun. Pak Mo ini merasa kayak antara sadar dan nggak sadar beliau mengalami hal itu. Jadi mungkin karena Pak Mo ini ngantuk dan kecapean, terus dia kayak orang yang ngigau. Dia kemudian bangun, buka pintu, ngelihat ke arah ruang tamu itu ada sosok tinggi besar. Nah, sosok tinggi besar itu duduk sambil tangannya itu ada di meja. Ini semua tubuhnya itu penuh bulu, matanya merah menyala, memandang ke arah Pak Mo. Nah, Pak Mo akhirnya kaget. Baru kali itu dia tinggal di rumah ini dilihatin sosok yang seperti ini. Akhirnya Pak Mo kembali lagi ke kamar, ditutup lagi pintu. Dia coba berpikir, ini aku mimpi atau apa? Dibangunkanlah istrinya. Ketika istrinya bangun, istrinya Pak Mo tanya, kenapa Pak? Pak Mo cerita, Bu, ada sosok hitam besar di meja makan. Nah, Bapak ini kecapean. Udah, yuk tidur lagi. Terus Pak Mo pun tidur lagi, tapi perasaannya itu nggak tenang. Nah, ternyata pagi harinya, keponakan-keponakan Pak Mo ini juga cerita. Mereka semua diganggu, dan sama mereka diganggu sosok hitam, dan matanya itu merah menyala. Gak berhenti sampai di sana. Beberapa hari setelah itu, istri Pak Mo ini kebetulan beliau pulang lebih dulu sekitar jam 6:30 malam. Sedangkan Pak Mo dan beberapa keponakannya masih ada di warung. Terus dari situ, istri Pak Mo ini cuci tangan, cuci kaki, beliau masuk kamar dan nyalain AC. Terus kemudian beliau ketiduran. Terus gak lama setelah itu, istrinya ini dibangunkan. Ketika istrinya ngelihat, ternyata Pak Mo ini sudah pulang. Beliau ngelihat jam, kok masih jam 8, ditanyalah sama istrinya. Loh Pak, kok sudah pulang, anak-anak mana? Dia nggak jawab si Pak Mo ini. Terus kemudian mohon maaf, si Pak Mo ini langsung melucuti pakaian dari istrinya. Langsung minta untuk bersetubuh. Nah, istrinya bilang, Pak, gimana sih Pak? Aku kan lagi datang bulan. Gimana sih Pak? Nah, istrinya Pak Mo ini merasa, kok Pak Mo ini kok kayak gini? Nggak pernah Pak Mo kayak gini. Sudah tahu mens kok masih disikat. Terus akhirnya istrinya ini bilang, Bapak ini gimana sih? Jangan gini jangan gini, kotor Pak, aku lagi kotor. Tapi si Pak Mo ini langsung menindih si istrinya tersebut. Dan terjadilah persetubuhan ini. Setelah melakukan persetubuhan itu, akhirnya istri Pak Mo ini jadi sedih. Kok suaminya jadi kayak gini? Sudah tahu kotor, sudah tahu mens, kok masih disetubui? Akhirnya waktu itu, istri Pak Mo ini menuju ke belakang, beliau membersihkan diri dan melanjutkan tidur. Nah, pagi itu, istrinya kebangun dan ngelihat Pak Mo ini posisinya masih tidur. Beliau langsung mandi keramas, dan setelah beliau ini mandi, beliau masuk kamar, Pak Mo bangun. Pak Mo ini heran, loh kok tumben Bu, pagi-pagi sudah mandi keramas, mau kemana? Terus kemudian istri Pak Mo bilang, ya kan semalam Bapak yang minta. Nah, minta apa? Terus diceritakanlah sama istrinya. Dari sini Pak Mo bilang, loh wong aku pulang itu jam 10 kok. Semalam itu ada pesanan yang lumayan, jadi pulang kami ini jam 10 malam, sampai rumah itu jam 11. Ya mana mungkin aku pulang jam 8-an, mana mungkin. Terus mana mungkin aku itu minta jatah di saat posisimu itu kotor, posisimu mens. Nah, akhirnya dari situ istri Pak Mo ini benar-benar ketakutan. Nah, terus yang datang kemarin itu siapa? Dari sini Pak Mo merasa kalau ini adalah perbuatan sosok yang tinggal di kepala barongan itu. Dan memang baru Pak Mo ini ingat, ada selentingan kabar dari beberapa saudaranya di Jombang. Sebelum Pak Mo membawa pulang kepala barongan ini, saudara Pak Mo ini sempat bilang, Mo, hati-hati loh Mo, itu biasanya yang ngisi halal kayak gini atau benda ini itu biasanya genderuwo. Dan kamu tahu genderuwo itu sifatnya cabul. Dari situ Pak Mo kemudian berpikir, dan akhirnya setelah Pak Mo berpikir, beliau ini nggak mau menanggung resiko. Karena Pak Mo juga nggak paham soal benda-benda semacam ini, Pak Mo pun menghubungi salah satu temannya. Ketika Pak Mo menghubungi salah satu temannya ini langsung tertarik. Ya Mo, tak ambilnya Mo, barangnya Mo. Bener loh ya, ini
sering ganggu loh barang ini. Ya sudah, tak ambilnya. Akhirnya teman Pak Mo ini datang, terus ketika pertama kali melihat, teman Pak Mo ini langsung kagum. Langsung temannya Pak Mo ini tanya, ini aku ngasih mahar berapa Mo? Sudah nggak usah dikasih mahar-maharan, sudah kamu bawa aja. Pokoknya yang penting aku nggak mau terganggu di sini. Wah, senang banget waktu itu teman-temannya Pak Mo ini. Ada 3 orang yang datang untuk ngambil kepala barongan ini. Dan mereka berkali-kali terkagum-kagum melihat kepala barongan tersebut. Nah, singkat ceritanya, kepala barongan ini pun dibawa oleh teman-temannya Pak Mo. Dan anehnya, setelah kepala barongan ini nggak ada di rumah, secara bersamaan nggak ada gangguan-gangguan lagi yang dialami oleh keluarga Pak Mo. Dan dari situlah mereka jadi berpikir bahwa memang gangguan-gangguan ini berasal dari kepala barongan tersebut. Dan sejak mulai saat itu, Pak Mo nggak mau lagi menerima barang-barang yang semacam itu. Karena Pak Mo sendiri memang nggak terlalu suka dengan barang-barang yang seperti ini. Dan yang kedua, memang Pak Mo sendiri itu nggak terlalu punya ilmu untuk bisa memelihara barang-barang yang seperti ini. Nah, singkat cerita, sampai kemudian cerita ini pun dibagikan oleh Pak Mo kepada Kembara Sunyi. Dan memang pesan Pak Mo sendiri, bagi banyak orang yang suka dengan benda-benda semacam ini, itu memang mereka punya keahlian khusus. Dan memang Pak Mo menyadari beliau tidak punya keahlian khusus untuk itu, dan beliau tidak punya ilmu apapun untuk memelihara benda-benda semacam ini. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Mo kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Mo yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.